Ya pemirsa, kembali bersama saya Bram Senjaya Ayusia pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas Unifil di Lebanon. Diketahui Israel menyerang Lebanon pada hari Minggu 29 Maret lalu, dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Sementara itu, Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neyot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas komplek industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neyot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neyot Hovav dekat Berseba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa satu orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Berseba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Serangan drone Iran juga menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel, termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel, termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat.
Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, tim pemadam kebakaran dan Bulan Sabit Merah Iran berhasil mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dari Bulan Sabit Merah Iran menyelamatkan seorang balita dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara pada hari Sabtu. Seorang pekerja Bulan Sabit Merah menggendong anak yang menangis dengan tubuh penggilnya yang dipenuhi dengan debu. Tim Bulan Sabit Merah Iran melaporkan balita ditemukan dan diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Serangan Zionis yang membabi buta telah menghancurkan sejumlah fasilitas publik Iran, termasuk sekolah yang turut menewaskan sejumlah anak. Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga dilaporkan pun tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas.